pengaruh buruk itu datangnya dari mana? Nah, pengaruh itu dia. buruk itu dari internal tim atau mungkin dari luar yang terasa sama Kang Dan? Jadi ya kita mah hidup kan di lingkungan ya sosial begini ya. Jadi hati-hati nanti Kang Ustadz akan menjelaskan kunaon bergaulah dengan orang soleh cenanya. Tah, ari saya mah lingkungan naon gitu terang lingkungan naon. Yang dekat sama saya teh pan nggak tahu ada yang mau pansos, ada yang segala rupi we. Aya nu mekel peso, aya nu mekel bedil, aya nu mekel ekstasi, aya nu mekel sabu, aya nu mekel ganja. Saya terang gitu. Eta mah dina pangsujudan tos tetebih-tebih sehoreng Kang anu benang pakusut para ruguh eta ngan solusina dina pangsujudan hungkul. Salam sahabat, saya mau kasih info penting nih. Hey, tahunya kan Satsi Cafe nih ada di Terusan Cigadung nomor 17 di depan Bumi Samami. Sekarang Satsi Resto Kopi. Alamatnya pindah ke Jalan Mas Kumambang nomor 25. Persisnya ada di belakang Hotel Horizon. Anda bisa datang dari arah Karawitan ataupun dari Jalan Martanegara. Nah, di sini menu andalannya adalah sei sapi, kelapa muda. Ada juga ramen sei sapi, ada juga rice bowl sei sapi. Jadi Anda patut mencobalah di sini pokoknya. Dan semua juga ada di sini. Ada cuci motor, ada studio podcast, ada barbershop. Jadi jangan lupa untuk segera mampir ke Satsi Resto Kopi di Jalan Mas Kumambang nomor 25 Bandung. Yuk ditunggu ya. Selalu bersyukur karena kalau ngelihat ke atas mah di atas langit masih ada langit dan itu malah jadi aya nama kan aya fenomena FOMO teh Kangnya, fear of missing out geningan. Sieun we katinggalan informasi, katinggalan tren, lamun teu gentos iPhone 13, 14, rek 17 sabaraha asa teh terus maksakeun. Terus tiap hari buka YouTube, ping kamu sudah memiliki nomor ini selama 3 tahun, punya fasilitas pinjaman, pinjol teanya. Ayo kita teh unggal usik setiap kali buka handphone. Lami-lami mah aduh 20 juta iPhone sabaraha nya iPhone sabaraha. Teu naon meureunana. Padahal mah sanes dianggo modal, sanes dianggo naon. Dianggo ngagale handphone. Cenah da ieu mah kanggo icalan online. Nya icalan online nya henteu hayo we Facebookan. Hayo we duit numpuk, hayo we di teror rencangan segala rupi. Nah, itu teh Kang jadi maksakeun anjeun gitu ya. Da Allah mah tidak menciptakan kemiskinan. Kecukupan pasti kita mah dicukupi sama Allah. Kan anu menciptakan kemiskinan teh naon sanes biaya hidup, sanes kebutuhan hidup, gaya hidup anu mesekeun mah. Tah urang gaya hidup hoyong gaya, hoyong juga artis, hoyong juga artis Korea komo ayeuna artis Korea. Di Korea mah nya ieu sagala diangkat, ieu diangkat, itu diangkat. Wah, segala rupi diangkat. Ngan uteuk we teh diangkat. Tidak lebih pintar, tidak lebih cerdas gitu maksudna teh. Gitu Kang. Janten tidinya mah 2008 alhamdulillah ka dieu diajar ka pungkur mah saya tampil kieu teh sieun. Maksudna teh kana balik wae. Da eta seueur recahan kitu na Kang. Dengan balik wae maneh. Tetapi di kemudian hari saya teh oge semakin sieun. Lebih sieun mana Dani tidak menyampaikan atau menyampaikan. Karena kata Allahnya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sok dugikeun we teu naon da urusan hati manusia anu ngadangukeun nama urusan saya ka Allah teh. Sok we dugikeun. Rek tergerak, rek dilembutkan hatina pokona mah Dani tos mengajak kepada kebaikan. Tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Tos eta we tugas Dani mah. Ayeuna diinspirasi, bayangkeun ku Dani berapa banyak orang yang hadir nonton Dani terus kapancing. Nyanakeun lagu nu rada rock, nu rada abrag saja. Alus ieu laguna. Siga nama mun nginum nasiera hungkul mah atuh rada teu merenah ya. Kedah anu rada koneng, kedah anu rada nyegak di dieu teh nya atau nu warna-warni aya seuneuan gitu naon. Berapa banyak Dani mengajak orang-orang ya pada itu. Tah ayeuna mah Dani masih kene di musik, sok emutan, jami-jami ayeuna mah geuningan nu kitu teh nya eta mah sabaraha ngapeu ka ustad yang ngapanyel.
dosana 40 tahun tuh ditampi cenah amanah gitunya ku ngaleut gitu Homer segala rupi. Da ujungna atos Homer gitu teh Kang. Da pasti ujungan aya kelanjutanna naon eta teh. Dan tetapi pasti tina syahwat moal pasti kadinya lompatna teh. Gitu. Dan itu semakin rusak lagi, semakin rusak cari. Kerusakan teh malah teras maka kata Allah teh jangan pernah ikuti langkah-langkah setan. Eta teh langkah-langkah setan karena akan menjerumuskan kamu kepada kehinaan dan penderitaan gitu. Da tos kabuktian, tapi tos seueur kabuktian anggar we jelema teh nya. Resep we keneh gitu nu karar itu da hayo we dibukakeun izinna, hayo we Pemda mere izin buka beer house, buka naon padahal geus puguh. Eta teh teu pararuguh mamala gitu nya, tapi ya demi kepentingan bisnis. Walau alam itu menanti tugas Brigade Hamas untuk bisa menyuarakan. Tapi kita aya kiat-kiat supaya warga yang di sini terhindar daripada perbuatan itu tadi Kang, sama bagaimana menjaga supaya kita tetap istiqomah intinya ya. Leres. Barangkali mau aduh disampaikan. Kiat naon? Kiat ka era da saya oge nya. Da kiat era para lunteuing saya maparin kiat tetapi eta mah eta weh. Pokona namanya ada satu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tas'urun. Sok aya nama ikuti aja yang baik-baik dari yang sudah diturunkan kepada kita semua. Naon eta? Al-Qur'an. Sok contoh Al-Qur'an, gali Al-Qur'an, pahami maknanya sebelum tiba azab yang tiba-tiba datangnya. Bagtatau kita nggak tahu-tahu bahwa kita teh akan diazab sama Allah. Oh asa asik we, asa funky we, asa paling update we, padahal mah karena kita tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah, kita diancam azab sama Allah. Dan itu datangnya tiba-tiba. Dan kita tidak tahu gitu akan datang tiba-tiba dan kita tidak bisa diselamatkan. Naudzubillah. Pokoknya mah eta mah sanes kiat da eta mah ti Allah mangga urang sami-sami uih diajar ka Al-Quran, kita lebih banyak bergaul sama ustadz ya, Ustadz Maulana yang lebih kompeten. Ari saya mah berbicara berdasar pengalaman, eta mah mengkisahkan kehidupan saya supados janten mudah-mudahan janten inspirasi. Oh gitu, geningan artis teh kitunya, berarti artis-artis anu di dinya anu juga nu heueuh di infotainment kitu-kitu teh geningan kitunya cantam tu kalau kata orang mah ya, cantam tu. Jadi jika nu nyawa gitu Kang, ilusi itu mah. Jadi ilusi bukan solusi. Jadi kalau kita pengen solusinya mah sudah jelas. Wih deui tadi. Wih deui ka Quran, ikuti apa-apa yang ada di Quran karena itu mah memang petunjuk untuk manusia gitu ya, pembeda dari perbuatan buruk dan perbuatan baik gitu, dan etalah jalan keselamatan mah teu aya deui mung eta Kang. Baik. Terima kasih ya. Mohon alhamdulillah Kang Dani. Mudah-mudahan ini bisa jadi itibar bagi kita semua. Amin, mencontoh dari apa yang telah dihadapi oleh Kang Dani. Mungkin kita harus bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang jeleknya ya Kang ya tentunya ya. Dan kita semua mudah-mudahan bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih Kang Dani atas sharingnya. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Aduh, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita dengarkan dari sisi keilmuan dari Ustadz kita, Pak Ustadz Maulana Firdaus SH. Kita tambah ilmu kita. Tadi kita dengarkan cerita dari realnya. Nah, sekarang kita dengarkan dari sisi keilmuannya. Mangga Pak Ustadz dilajengkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asrati saati an yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina wa yaqillar rijal wa taqsurun nisa hatta li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Hadis riwayat Imam Bukhari di jilid 1 Kitabul Iman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebuah kehormatan yang luar biasa bisa dipertemukan dengan orang-orang penting di negeri ini, termasuk artis ya. Katanya kalau musahabah itu harus dengan orang yang baik. Kalau biasa bergaul dengan tukang elas, biasana teu bisa ngelas ge sok kapetel. Upami gaulna sareng tukang parfum, sanaos teh dagang parfum seungitna sok acanak. Batak simkuring hadir di dieu ge gaulna sareng artis, mudah-mudahan ngiri ngetop. Dan artisnya artis hebat ini, artisnya artis hijrah. Saya dari dulu ya, itu kan 93 sama Kang Nu ya. Makanya saya kenal ada Kang Dani Seprit. Ternyata baru tahu sekarang Seprit itu Supriyatna ya. Sepriyatna. Kang Dani Seprit ya. Oh, September ya, Sepriyatna. Tapi jauh juga ya. Dari September ke Sepriyatna jauh sih sebenarnya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, ini jadi inspirasi bagi kita semua bahwa kita tidak pernah pesan untuk lahir dari rahim siapa dan tidak pernah berpesan kepada Allah kita akan mati di mana, fi ayyi ardin tamut. Tapi yang jelas segala perubahan itu, hidayah itu mahal betul sekali. Ada orang-orang yang mendengar ceramah setiap waktu tapi hatinya nggak bisa luluh. Tapi ada orang yang digerakkan oleh Allah hanya dengan satu pergaulan atau satu nada saja, ada not di telinganya, dia bisa berubah. Jadi segala sesuatu itu bisa dipakai sebagai fasilitas dakwah. Apalagi ini kalau orang Sunda bilang laduni cenah. Kang Dani Seprit meladuni. Jadi cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Ningal anu nyanyi, main musik, saya akan main musik. Beliau main musik. Nonton, suka nonton band. Suatu saat aku akan berdiri di panggung main band. Saya juga seperti itu. Makanya saya tidak pernah hadir ke pernikahan. Karena kalau lihat di pelaminan, saya khawatir, saya ngomong di dalam hati, suatu saat aku akan duduk di sana. Nah, ini hal yang luar biasa sekali. Hijrah itu kan kalimat bahasa Arab dari hajaro. Sekarang lagi menjamur sekali. Ada Kang Yuki di Pasben. Sekarang saya bertemu dengan Kang Dani juga. Malah saya mengurus di Trans Studio Bandung ada tempat untuk komunitas hijrah juga ya. Hijrah itu bukan sesuatu yang gampang. Kalimatnya dari hajaro. Hajaro itu asalnya artinya jauh atau benci. Seperti kalimat la yahillu lil mu'minin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, kata Rasulullah. Tidak halal bagi seorang mukmin an yahjura akhahu, menghijrah saudaranya, artinya membenci saudaranya. Fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari, itu tidak halal. Termasuk kepada suami, kalau bertengkar dengan suami tidak boleh lebih dari 3 hari ya Bu. Jadi kalau baru 2 hari kata suami, Bu baikan yuk, enggak 1 hari lagi, gitu aja. Nanti 3 hari batasnya. Kemudian lagi kalau istri membangkang terhadap suami, diarahkan ke arah hidayah atau agama, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fa'idhuhunna bil ma'ruf. Maka suami harus menasihati istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak boleh dengan kekerasan. Tapi kalau sudah fa'idhuhunna bil ma'ruf, tidak bisa dinasihati dengan cara yang baik, ada golongan yang kedua, cara kedua. Wahjuruhunna fil madaji, hijrahi dari tempat tidur. Wahjuruhunna itu jauhi, menjauh gitu. Jadi konsep hijrah itu ternyata menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Wahjuruhunna fil madaji, jauhi istrimu dari ranjang. Pisah ranjang, tapi jangan pisah rumah. Baru yang ketiga, kalau tidak bisa dijauhi dari tempat tidur, wadribuhunna, pukullah mereka. Oh paingan banyak artis anu hararejo teh eta teh.
Sanes. Dalam hadis riwayat Muslim ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mendidik istriku dengan cara memukul?" Saur Rasulullah teh, "Teungel pamajikan maneh sing tarik tapi ulah karasaeun." Hebatnya bahasa Rasulullahnya. Saur sahabat teh, "Kumaha lamun karaoseun ku abdi diteungel dugi ka nyeri pun bojo?" Saur Rasulullah teh, "Anjeun dosa besar." Jadi salaki neunggel pamajikan teh dosa gede. Lamun karaoseun mah tak cing tarik tapi ulah kerasa. Praktekna koma bapak we tah mah. Susah sih sebenarnya karena bahasanya memang bahasa ilmu. Malahan sekarang ada komunitas hijrah di Pasir Jambu. Kang Dani ada masjid gede sebesar inilah masjidnya. Itu ada pondok-pondok gitu ya. Ada pondok-pondok keliling itu khusus untuk para preman, anak-anak jalanan, geng motor yang memang mereka ada niat dalam hatinya untuk berhijrah. Saya di jadwal Jumat ke sana. Jadwal Jumat ke sana, aduh, can pernah cinta Jumat kanu ka tempat kieu mah gitu. Walaupun memang latar belakang saya juga nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Ya nggak bagus, tapi nggak separah Kang Dani sih sebenarnya. Ya nggak bagus-bagus amat itu maksudnya ya samalah. Tapi saya berpikir bahwa setiap orang baik sekarang itu mereka punya masa lalu yang jelek. Maka orang yang belum baik mereka punya masa depan untuk berubah gitu intinya ya. Karena innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung penungtung terakhir. Makanya ada kalimat husnul khotimah itu innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kita kan kadang-kadang suudon ada orang mati di klub malam. Wah, ya mau pasti ke enggak juga sih. Siapa tahu dia lagi razia dipukulin preman kemudian mati kan syahid deh. Ada orang mati di masjid, wah pasti soleh, buat yang mau ampli ka setrum. Ya Kang Dani ya. Ya kan prediksinya kemungkinannya kan mungkin macam-macam kan. Ya makanya kita harus husnudon terhadap setiap orang. Hijrah itu bukan sesuatu yang gampang. Di situ ada komunitas hijrah. Saya Jumatan ke sana. Biasa kan kalau dari sana Kang Dani disambut, saya juga disambut. Silakan Ustadz duduknya di sebelah sini sama Kang Dani gitu. Enak sekali. Jumatan di tempat-tempat lain di masjid. Oh, Ustadznya mau lagi sok mangga di payun kayak upami adzan langsung we majeng. Enak. Kali itu teh anu nganggap. Teu anu ngajemput, teu aya naon culang cileung lebet teh ka masjid ieu gitu. Pak teh dupi masjid hijrah teh ieu muhun cenah tempat preman-preman muhun. Di dieu cenah Pak. Oh muhun lebet. Cing we. Ret gebeg. Aya nu ngagurat ieu. Aya nu ka dieu. Aya nu tatona tapi ka mata-mata ditato aya. Ngan gigi hungkul teh ditato teh. Aya nu pake kupluk siga Kang Epi Effendi. Di kupluk eta mah Jumatan teh pake jaket kulit, nu pake lepis, anu bolong-bolong, aya nu tapak siga tapak ngadek. Atos rupa-rupa we. Yang lain sudah adzan. Saya kan harus disuruh dulu, kan saya tamu. Mangga Ustaz, namanya kerasa. Cicing we can dipiwarang mah batur geus hayya ala sholah, nah teu dititah wae teh. Jo ngareret bagian didinya cenah muhun teh. Bagian didinya cenah. Ke Ustad kayak gitu. Ke artis gak bakalan berani kayak gitu. Ke Ustad berani, bagian didinya mohon teh. Sok-sok cenah tuh, mohon mangga. Takut juga sih. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Naik ke atas, saya berdiri kan Jumat begitu ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk. Tapi nggak ada yang adzan. Ternyata yang suka adzan premannya biasa sudah lagi jualan gorden. Di Sumatera, di Tulang Bawang katanya. Di Sumatera lagi jualan gorden, yang adzan nggak ada. Di sia cenah anjing, sia we. Iya, sia. Aduh. Saya bilang nolol kan tina ieu teh tina mimbar teh. Sawe. Nya cenah bae ku aing cenah kabaturanna teh. Naik yang pakai kupluk, ininya ngagurat ieu siga tapak ngadek siga nya ti dieu tah. Ti dieu keneh ka dieu. Saya kan mau ketawa juga sih. Iya adzan bisaeun moal gitu. Padahal kan kumaha lamun adzan Allahu Akbar Allahu Somad sok. Kan Jumatan bisa bubar kita. Makanya ada istilah apa? Don't see the book just at the cover. Jangan melihat buku dari jilidnya gitu. Saya meremehkan orang secara tidak langsung dan itu dosa hati saya. Ternyata dia mungkin vokalis Japajif kayaknya. Adzannya bagus ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sampai bengong, anjir bisa sahun. Allahu Akbar, Allah. Halus si cempewe ya. Sampai selesai. La ilaha illallah. Diuk udah apal merendoan aja. Duduk. Saya naik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu yang pinggirnya. Hade cenah maneh adan. Aing teh anjing vokalis aing mah. Jadi anjingnya gak kelewat ya. Jadi sisa-sisanya masih ada, tapi kan bekas biasa, ya kan? Di podcastnya Mas Sule itu kan bener kan? Kalau anjing itu sekarang nggak kasar. Kalau dulu kan anjing itu kasar ya. Oh anjing di orang Bandung makan kasar. Ayah mah seni, ayah mah. Jadi anjing teh koma. Lamun goblok titik itu tuh. Kemana wae sih anjing koma? Ulin kata aing goblok titik, ya. Terus dulu dong. Seninya begitu. Makanya saya tadi ngundang Kang Dani di ditulah yuk. Gimana di Abdi orang di kafe, Abdi punya kedai kopi bukan kafe ya. Kedai kopi, saya punya kedai kopi di situ kita ngopi bareng, kita nyanyi-nyanyi bareng, teriak-teriak gitu. Uji suara. Kalau uji balistik kan bukan untuk ini. Kalau nyanyi kan uji suara. Pengen uji vokal aja di situ, bukan uji vokal apa ya? Ya bareng-bareng lah sambil hiburan gitu. Tapi sambil ngobrol agama. Nanti kalau mau ikut tapi jangan semua ya nanti penuh. Ada di situ di Arjasari di gunung sana, tempatnya dingin, insya Allah betah ya. Jadi Kang Dani mau kapanpun, mau berapa hari pun, berapa bulan pun di saya, ayo isin sok. Bertamu kan 3 hari ya, bertamu 3 hari, boleh 3 hari, 3 bulan juga di saya boleh. Ini sebagai tanda-tanda ya bahwa banyaknya orang yang hijrah walau tidak sebanding dengan banyaknya orang yang terjerumus dalam pergaulan, tapi ada satu nilai positif. Bahwa orang-orang terpilihlah yang dibisikkan oleh Allah, dia harus menerima hidayah dan kemudian berjalan di jalan yang lurus. Tidak sembarangan orang. Kalau setiap orang, makanya man yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau Allah sudah membuatnya menjadi sesat, ditakdirkan sesat, fala hadiyalah. Siapapun tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka orang yang beruntung sekali. Dan saya dipertemukan dengan orang beruntung itu. Kenapa saya tadi di awal menyatakan saya bangga duduk dengan Kang Dani? Karena Kang Dani orang yang beruntung diberikan hidayah. Kemudian di sisi-sisi akhir hayat, enggak ke akhir hayat lah. Enggak. Senior saya ini. Iya senior saya. Karena kelihatan saya lebih muda kan. Tapi beliau lebih terkenal, luar biasa. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah satu alamat, satu contoh pertanda bahwa ini adalah akhir zaman. Dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi di awal saya katakan, inna min asratis sa'ah kata Rasulullah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda as-sa'ah, kiamah itu an yaqillal ilmu, sedikit sekali ilmu agama. Wa yadharul jahlu, sehingga tampak kebodohan dalam agama. Ada 2 orang yang tidak akan pernah puas di dunia. 1 pencari harta, 2 pencari ilmu. Kajentos aki-aki ngaji weh gitu. Dia tidak puas dan pencari harta, dia tidak lupa dengan hartanya. Sementara kalau masalah harta, seandainya harta menjadi sumber ketenangan, Kang Dani mengalaminya nih. Seandainya harta menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan di dunia, maka dulu Qarun akan menjadi orang paling bahagia. Tapi ternyata tidak. Riweuh hirupna teh. Kalau pangkat dan jabatan menjadi sumber ketenangan di dunia, maka Fir'aun dan Namrud akan menjadi orang paling tenang karena berkuasa, tidak ada yang mengusik. Faktanya riweuh hirupna teh. Ternyata tidak ada ketenangan yang sejati kecuali tadi disebutkan kembali kepada konsep-konsep dasar ajaran agama. Nah kata Rasulullah, di antara tanda-tanda mendekati kiamat itu an yakilal ilmu, minat kepada agama pun kurang.
Jadi kalau masih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngaji, ini masih aman. Pan ayeuna mah ustad teh jika naonnya siga fobia, ada fobia ustad sekarang. Anak-anak jangan dikepesantrenkan. Kenapa? Ke sekolah umum saja bisa jadi ustad. Itu sebab mereka berpikirnya ustad teh biasana hirup ripuh anak loba. Singkatan cenah usaha tara anak deres. Cenah gitu. Nah anak loba da eueuh gawe cenah di imahna kitu we. Gitu. Ngarango sarung we kitunya. Jadi anak nanti sok ranai ulah. Matak lamun seug budak ibu ngaos terus SMA terus aya ustadna kasep langsung teh ibu teh tong ngaji deui ayeuna mah. Nah awas ya bisi bogoh ka ustad hayang sangsara. Pikiranna gitu. Padahal enggak seperti itu juga kan. Da silih sangka jalmi mah nya. Terus Salucun Najmudin guru saya tuh silih sangka cek tukang dagang cek tukang tani genah mah jadi tukang dagang tuh kudu jejeblogan asal nggak modal ke jalan cenah usaha tuh kudu kesang capek sasangalun kieu ngajerenul tuh kudu cek tukang dagang abdi mah komo lamun seug ngamodal rugi hancur hese bangkit deui cek tukang dagang teh nu geunah mah cenah PNS nu geunah mah PNS mah cenah aduh tiap tanggal 1 terima gaji tinggal kerja teratur teu kudu ngamodal nanaon cek PNS teh boro-boro gajihan tanggal 1 tanggal 28 tos calalang apa lawangna teh tara meujeuh cenah abdi mah gitu ditaroskeun teh ka PNS naon nu geunah ustad nah cenah ustad geunah aku kurilingan we cenah ustad mah siga gangsing siga korsel batur mah minggu Sabtu Minggu teh liburan renang jalan-jalan ke gunung camping ustad mah kudu ngaji ti subuh teu ka peuting kapan waktu untuk keluarga cek ustad nu geunah naon artis wah artis mah pergaulanana acan pengaruh ti ditu ti dieu tidak beli pun dikasih obat-obatan ripuh jadi artis mah matak abdi ayeuna hijrah ge teu cek artis nu geunah naon tukang son tukang son mah karaokean teu kudu nyewa lamunnya nung kilir api-api masang son padahal mah di nongora tukang son cek tukang son teh henteu nu geunah mah cenah tukang ieu tukang live streaming tuh Ustaz Depi geuning ngajomblo geunah kumaha jadi ternyata orang silih sangka terus kenikmatan itu ternyata ada dalam diri kita sendiri bukan nikmat Allah yang kurang tapi rasa syukur yang tidak pernah kita tampakkan. Kata Ustadz Aceng Zakaria Allah yarham itu harus pakai kaca pembesar Kang Dani. Kacamatanya harus tebal kayak tukang elas. Jadi kalau ada retak itu kelihatan. Jadi tinggal nikmat Allah mah kudu ngau kaca pembesar tapi kalau beradag nikmat Allah teh gitu. Ulah polos. Kan ada dongengnya tukang elas pakai kacamata kan ngelas lupa dia nggak dibuka kacamatanya. Jalan pakai kacamata itu segala jadi gede. Lewat ke pasar aya leunca sabaraha cenah kalapa. Ngalewat ka tukang teri, tongkol sabaraha nih mang. Pas tinggal di pamajikanana pas bus ka jero imah nempo pamajikanana maung sabaraha cenah ieu. Pan sok sarieun ku pamajikan mamatak mau. An yaqilal ilmu wa yadharul jahlut tampak kebodohan dalam agama sehingga segala hal yang seperti agama gitu ya ada hal-hal yang seperti agama padahal bukan agama karena keluarnya dari ustadz maka dia nurut padahal Allah itu menjadikan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanyakan kepada ahli ilmu, ahli dzikri itu artinya kepada ahli ilmu, ada ahli ekonomi ke tukang ekonomi gitu. Kalau urusan bisnis ke tukang bisnis, urusan ngelas ke tukang elas, urusan tani ke tukang tani, jangan nanya ke ustad. Ustad itu spesialis agama walaupun kadang-kadang mesti multifungsi. Ustad teh kalau ustadnya merangkap dengan kesehatan berarti dia tahu tentang kesehatan. Kalau ustadnya merangkap dengan bisnis berarti dia tahu tentang sedikitnya tentang bisnis. Karena tidak ada yang bisa segala. Orang yang bisa segala itu orang yang tidak bisa segala. Dokter wae teu aya dokter bisa segala kan spesialis jantung, spesialis ginjal, itu penyakit dalam aja. Sudah dibagi-bagi.
Ieu naroskeun melak ganas taroskeun ka ustad, ka tukang ganas ka Subang. Saur ustad teh lamun melak ganas hayang alus kudu malam Jumaah. Malik ka kiblat. Malam Jumatna malam Jumat Kliwon. Teh nyerag bumi 2 kali, nyiduh ka langit 4 kali, gitekeun bujur 7 kali. Cek ustad. Tambahan ku kulhu 8 kali. Gak logis itu. Walaupun dari ustad datangnya. Kenapa dia bukan ahlinya? Tanya ke Subang, ke tukang ganas. Caur tukang ganas teh, upami hoyong saya memilarian bibit anu sae si madu. Engke ngalombang heula simpenan tai doma atau tai hayam atau pupuk kandang, simpen sina tiis tos 2 minggu sacurna hujan, ruang sakedik simpen we bibit nu sae, teras ruang deui, kemun kahalodoan teras dicebor. Dipiara tina hama, sanaos bijil ti tukang tani nu teu apal agama, itulah ilmu. Maka jangan tertipu dengan ustad-ustad yang memang menggunakan agama sebagai komoditas yang layak mereka pikir untuk dijual. Ada sekarang. Jadi ustad-ustadnya teh ngajualan jimat tina Quran gitu. Bisi nyeri huntu kukulhu asal deket we. Gering panas kula udah biro binas. Sama istri minta talak kula udah biro palak. Yang deket-deket aja gitu. Jadi aya nu karitu eta teh. Hati-hati ya. Hati-hati. Sekarang banyak dukun-dukun yang berjubah dan bersorban mengatasnamakan agama dengan penglaris itu penglaris ini, padahal itu adalah parasit dalam akidah. Nanti kalau sudah ada parasit akidah akan terjadi bencana akidah. Islam akan goyah dari kalimat tauhidnya. Kembali ke qaul Nabi SAW. Tanda kiamat itu 1, ilmu agama sedikit, 2, tampak kebodohan, 3 yang tadi wa yushrobal khomru, khomer diminum kembali seperti masa lalu. Saya tahu sih enggak, cuma kenal-kenal dikit aja waktu kuliah ya. Jadi kurang lebih 4 tahunan lah kuliah, nyoba-nyoba dikit lah sebenarnya. Taurus kan? Senyum berarti iya. Ibu kan kalau dilamar sama, ibu kan janda, dia lamar sama duda. Ece kerasa teh ka abdi. Nya itu teh. Kalau di Bandung kan Taurus ya. Taurus ya. Yang saya kenal dulu itu kan kalau ada kelas menengahnya, ada kelas atasnya yang tadi. Bisa naik, bisa turun. Tapi ada yang minuman tapi naik dia. Itu kan ada red label, blue label, ada black label. Ada yang putih tuh, Contru ya, yang wangi jeruk nipis tuh. Ada Contru, Bacardi, Chivas Regal, Galliano. Ada Jim Beam, ada Absolut Vodka, Benny Batasiolo, Gordon Gin, Smirnoff ya. Biasanya kalau blue label itu disatuin sama apa sih? Sama Contru biasanya. Tapi minuman perempuan biasanya kalau Contru itu. Sama bartender, kalau di kopi barista namanya. 2 sloki itu naiknya pelan dia. Play, turunnya pelan juga. Beda sama yang 35.000. Itu juga sudah naik. Intisari, lop jedak anjing cenah. Bayar cenah ka aing teu nganyuk teu naon. Mah jedak eta mah. Makanya saya pulang ngaji dari Katapang bawa mobil sendiri kan. Saya kan nyetir kemana-mana sendiri. Gak susah kuduaan mah. Sendiri we. Tiba-tiba di Banjaran aya nu megat nyepongan botol. Langsung anjing cenah. Aing minta jang rokok. Aduh yo, kubaturan tadi cepengan we. Sok cenah beli tutunyuk yo aing minta rokok cenah ka dieu. Minta jang rokok 10.000. Canak we, sieun henteu da gelut bisa. Tapi canak we 10.000 juk jajan rokok. Ditempo teh, oh mabok karunya teuing, nyaah teuing gitu. Karena kalau dipukuli juga bakalan sadar, kita rangkul, dekati. Mereka cuma butuh pengakuan orang-orang seperti itu. Insya Allah hidayahnya lewat itu. Saya lihat, aduh, nyepungan intisari di jero hate mabok nawe sahandeupeun aing gitu. Saya dulu juga pernah makan enggak, tapi ngepul ya. Ada MG, Double L, Megadon kan. Waktu itu belum, kalau Megadon itu buat kuda kalau nggak salah ya. Kalau kuda ngamuk, huapan Megadon, HS. Jalan maker HS, huapan Megadon, ngamuk. Dibalik.
Kalau ecstasy biasanya dipakai anjing biasanya. Ada Doberman yang tanpa buntut, golak kuning jangkung. Eta di batur mah aya balap anjing. Aya balap anjing. Huapan plenyeng gitu. Di urang ge aya balap anjing kan di jalan karena motor. Balap cenah anjing, hayu. Eta balap anjing eta teh. Aya balap anjing. Wa yusrabal khamru, khamrnya diminum. Malahan ada apa cimeng istilahnya ganja. Itu juga tidak mabok sih sebenarnya, cuma halusinasi biasanya ya kan ya. Makan we rampus. Amun ngabletek sikina eta teh. Sikina teh 10.000 teh opat, 2.500-an. Dulu mah di Gunung Letik di situ ada. Ada. Nah, sekarang ditemukan ada baru ya, namanya katinon. Ditanamnya di Bogor. Itu kelas A di BNN. Sekarang ada narkoba, hati-hati Bu, seperti teh diseduh dia diminum. Anak ibu kalau lihat, oh enteh itu naon. Tapi kalau dia sudah seduh, itu hati-hati, itu katinon. Daunnya sederhana sekali, nanti sudah serbuk teh. Tapi katinon itu sudah masuk kelas A narkobanya. Di Bogor ditanam, tapi sudah diberantas sama aparat kepolisian kemarin dan BNN. Ada yang lebih parah di kita, tumbuh di pinggir-pinggir kucubung. Corongnya itu ada zat adiktifnya dia. Corongnya itu kalau direnos ngau bodrek dituang teelingna 2 peting. Cuma kalau kita up ke BNN malu, telah ditemukan jenis baru di daerah Bogor dengan kode kat, namanya narkoba katinon, dan ditemukan di daerah Bala Endah dengan kucubung. Malu sih kucubung. Dari akalan aya nama tuh. Makanya kata Rasulullah wa yusrabal khamru itu karena muskirnya. Bukan khamrnya tapi kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr kecuali janda. Ada yang mabuk janda kan, tapi nggak sempoyongan dia kalau mabuk janda, paling sok ngomong sorangan di kamar. Itu mabuk tuh. Kullu muskirin khamrun. Makanya sekarang ieu mah lain khamr da, ieu mah obat. Itu khamrun. Kenapa? Karena muskir. Kan rupa-rupa sekarang yang muskir, diakalan, hilang intisari, taekeun pajakna ku Perda, peraturan daerah diaturnya. Makanya masuknya tidak masuk ke pidana dia, tapi tipiring. Dalam undang-undang tindak pidana ringan masuknya, kenanya denda. Nah, arak itu naik dia, ditaikin pajaknya sama Pemda. Pinah kena tuak, ya kan? Aya, dari zaman Rasulullah ya aya pinah kena tuak, fermentasi teh, Cikalapa, 5.000 saleter, bunghak, gitu ya ayo, geus nginum teh, mabok dah henteu, ka bunghak na we. Itu tidak ada komik obat batuk sama destro. Destro minum 20, komik 5, 6 atau 1 dus. Lop teh. Taikeun ku Power App minuman yang kecil itu, yang cup. Fly itu. Itu dilarang, apotek gak ngasih, pindah mereka. Pindah ke apa? Pampers. Pampers ya. Pampers itu ada penahan ompolnya itu di kulum. Gelnya, gak dikasih ke, mohon maaf ya, Softex. Pembalut wanita yang ada sayapnya itu. Nah, itu direbus. Tapi baru nggak bekas sih. Kalau bekas sih nggak direbus juga kita sudah mabok sebenarnya. Bahaya sekali itu sebenarnya. Luar biasa. Makanya urusan mabok urusan mental, bukan urusan minuman dan ada atau tidak ada uang. Buktinya beliau enggak kan? Beliau nggak suka minum. Urusannya urusan hati aja. Makanya abdi mah teu bisa eureun kumaha cenanya carana eureun. Nanya cara. Ada 1001 cara, yang penting mau punya niat dan keinginan. Beliau juga berhenti, ya sudah berhenti. Dan tidak pernah mencicipi sedikit pun. Jadi urusannya urusan hati, hayang eureun mah eureun, abdi ge eureun mah eureun we itu. Padahal mangprang baheula mah. Mungkin usia juga ya. Sering ngahulang alamun maot ayeuna mekal naon nya kitu tah. Saya sering begitu dulu, tidur di kamar sendiri ngahulang mun maot isuk urang boga naonnya. Esok itu emutan teh
mending memperbaiki diri walaupun belum total bagus gitu. Tapi sedikit-sedikit lah, minimal saya bisa menyadarkan orang lain, berdakwah dari tempat ke tempat biar ada orang yang terbawa untuk menutupi kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Wa yusrabal khamru, yang ketiganya, yang keempatnya, tanda kiamat itu wa yadhharu zina, tampak perzinahan, merajalela. Salah satu penyebabnya aturan tidak ketat dari negara. KUHP pasal 284 KUH pidana menyatakan bahwa perzinahan itu baru masuk ke dalam delik pidana ketika memenuhi unsur-unsur pidana. Di antaranya dilakukan oleh seorang pria yang beristri atau wanita yang bersuami. Nah, jadi zina teh dina KUHP mah selingkuh. Duda sareng randa mente. Bujang sareng parawan di KUHP bukan zina itu. Itu makanya undang-undang buatan manusia itu begitu. Maka bujang sareng parawan, anak-anak sekolah, remaja, kenakalan remaja disebutnya kenakalan. Ketika mereka melakukan hubungan intim itu tidak ada pidananya kecuali kalau digerebek, ditaranjang, masuknya telanjang di muka umum dia, dikembalikan ke orang tuanya. Yang selingkuh pun yang punya suami atau punya istri kemudian berhubungan di luar nikah, ketahuan diadukan oleh istrinya atau suaminya, itu masuknya 1 tahun 6 bulan. 1,5 tahun hukuman teh. Enteng teh. Kan bahaya. Di Islam kan lebih keras. Hifdzun nafsinya, menjaga kehormatan, menjaga jiwa, menjaga harta. Dalam Islam itu mesti dirajam. Budak bujang, sareng parawan mesti dicambuk. Mi'atul jaldah. 100 kali cambukan. Di depan umum, ditonton oleh semua orang, jerak mereka. Hukumnya agar orang yang punya itikad yang sama mengurungkan niatnya. Kalau yang sudah menikah dia dikubur, saleher, baledogan gitu. Agar orang-orang yang punya niat yang sama, embung gitu mah gitu. Tapi dosanya dihapuskan nanti. Itu hebatnya dalam Islam itu. Dina Islam mah bade bujang, bade parawan, bade randa, bade duda, bade nini-nini, aki-aki, anger we zinah mah dirajam. Dijilid. Aya kitu Ustad, aki-aki nini jinah. Hadisna aya mah aya. Dalam hadis riwayat Muslim, as-saykhu was-saykhah idza tazana fajlidu. As-saykhu was-saykhah. Nini jeung aki-aki idza tazana, kalau mereka berzina. Berarti aya nini aki-aki zina. Matak tong polontong jadi nini teh. Usum halodo cicing dina teras pake BH kewe. Cek incu nate mah izin teu kenging nganggo BH di luar orat mah udah ka mah malah anu kabitaeun Kang Dani jeung abdi teu kabita teh aki-aki mah pan sapantar rencangan SD eta teh ceplak aki-aki meninggal ini teh nganggo BH itu perzinahan. Tapi perzinahan itu awalnya kan dari wanita itu kan bensin, laki-laki itu membara kan api dia. Makanya di pom bensin dilarang merokok gitu. Kenapa? Karena api tidak boleh mendekati bensin. Kalau mentos nyantok kahuruanana hese parem. Dan zina itu memang diatur dalam Al-Quran sebagai fahisyah. Fahisyah itu fahsya. Yang dibalas bukan cuma di akhirat, di dunia juga akan ada balasannya. Kecuali mereka bertobat. Datu aya rajam di Indonesia maka jalurnya cuma tobat kata para ulama. Kemudian tanda kiamat itu wa yakil rijal wa taksurun nisa. Wa yakil rijal laki-laki sedikit jumlahnya, wa taksurun nisa wanita banyak. Di dieu we tanda kiamat maka ciri. Nya. Bapak-bapakna sakadikan, ibu-ibuna pinu kamarana salakina ieu nya. Wa yakil rijal wa taksurun nisa. Berapa perbandingannya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah di akhir zaman itu hatta li khamsina imro'atan al-qayyimul wahid, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Ngemplongnya kita. Mudah-mudahan panjang umur. Jadi engke mah di akhir zaman aya aki-aki hiji ge pada ngaraweg teh ku ibu-ibu teh. Nah, karena tidak kebagian laki-laki. Cek bapak teh alhamdulillah, cenah ustaz lain alhamdulillah kaumuran moal. Dan yang disebut jadi suami itu tidak semudah yang dikira. Karena mengurus rumah tangga
bukan urusan duniawi, bukan cuma nafkah, bukan cuma pakaian, bukan cuma rumah. Tapi sing waspada dina nalika nyalametkeun di mahkamah Allah. Banyak suami-suami yang memang sukses membina dirinya sendiri, sukses membina karirnya, sukses membina segalanya, bisnisnya, tapi dia gagal untuk menjadikan istrinya sebagai wanita yang solehah dan gagal untuk membina anak-anaknya. Saya sering terangkan, nu disebat rumah tangga teh hiji waktos mah jadi ujian dina hirup. Maka ibda binafsika, mulai dari diri kita, kemudian kita berdakwah ke keluarga kita baru keluar. Datang tangan rumah tangga masa kedik. Salaki bager, pamajikan baong. Pamajikan bager, salaki baong. Salaki pamajikan bager, anakna ngadoja. Anak bager, tatangga gandeng. Tatangga bager, mitoha ikut campur. Ayo we. Tapi semuanya harus dihadapi dan dijalani. Ayah sararea bager, kawan-kawan ngajak wae, hayu cenah urang anu tuh. Maka saya punya solusi untuk bapak-bapak sekalian. Lamun seueur wae nu ngajak maksiat, ngajak mabok, saya punya solusi. Nguseup sok sing pineng ae. Kang Dani tos hijrah, teu sampurna hijrahna lamun can nguseup sareng abdi. Engke urang nguseup karena orang yang pemancing itu Kang Dani setahu saya dia karakter setia dan penyabar. Setia penyabar kumaha Ustadz, lihat saja ikan saja yang nggak terlihat ditungguin apalagi kamu. Mereka itu hebat. Makanya saya mendapat berita kemarin Cianjur gempa, mapai ka Cirata. Lamun Cirata bedah, watir tukang nguseup di mana ya. Semuanya ujian. Ujian itu satu untuk meningkatkan kualitas iman. Lamun lulus naik kelas, teu lulus ngenog didinya. Ujiannya berat ya. Saya yakin ujian yang dialami oleh Kang Dani jauh lebih berat dibandingkan kita semua. Tapi beliau adalah orang yang terpilih bahwa beliau sanggup dan tangguh untuk istiqomah. Itu yang sulitnya, istiqomah di dalam hidayah. Maka mudah-mudahan kita semua ya, Kang Dani juga, saya, host juga. Cikana host merada hese ya hidayahna. Komo tukang sound mah. Wah, kayak itu kan dia. Bapak ngejung ibu-ibu wae hese teh sadarna teh. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngariung ieu teh gitu, ngariung seneng Kang Dani, seneng sadayana. Tong diriungkeun di dieu hunggulnya. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Allah mengumpulkan kita kembali di pintu surganya kelak. Sekian lah, udah setengah jam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.